Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara praktikum uji kimia susu yang terdiri dari uji lemak, protein, dan esa. Ya, sekarang kita akan melaksanakan uji protein susu. Sebelumnya, masuk ke pengertian protein terlebih dahulu ya. Protein adalah senyawa organik atau asam amino yang terkandung C, H, O, dan N yang tidak terkandung di dalam lemak dan karbohidrat. Selanjutnya masuk ke prinsip uji protein. Prinsip dari uji protein yaitu larutan protein akan dinetralisir oleh NaOH dan formaldehid sehingga akan tercipta suasana dimetiol. Setelah tercipta suasana dimetiol, maka akan terbentuk asam amino, di mana asam amino tersebut akan terikat dan tidak dapat berikatan dengan asam maupun basa. Sehingga titrasil NaOH dapat menggambarkan banyaknya protein yang terkandung di dalam susu. Untuk selanjutnya adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk uji protein. Alat yang digunakan yang pertama ada buret dan statif. Kemudian ada Erlenmeyer. Ada pipet volume. Filler. Corong gelas. Pipet tetes, dan beker gelas. Untuk bahan-bahan yang digunakan ada susu, kemudian ada aquades, larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 N, kemudian ada formaldehid, kemudian ada indikator pp 1%, dan ada kalium oksalat jenuh. Ya, pertama kita akan membuat larutan standar terlebih dahulu. Untuk bahan-bahan untuk larutan standar sendiri, kita akan menggunakan 10 ml susu. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian 10 ml aquades. Lalu 4 tetes kalium oksalat jenuh. Dan yang terakhir 1 tetes indikator pp. Ya, setelah semua bahan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kita homogenkan terlebih dahulu. Ya, larutan standar sudah terbentuk. Larutan kedua yaitu larutan sampel. Untuk larutan sampel sendiri kita akan menggunakan bahan yang sama seperti larutan standar. Hanya bedanya volume untuk aquadesnya kita gunakan 20 ml. Kemudian 20 ml aquades. Selanjutnya apa? Ya, 4 tetes kalium oksalat jenuh.
Untuk penggunaan pipet tetes sendiri teman-teman sudah tahu ya, kita kempeskan terlebih dahulu karetnya, kemudian dimasukkan ke dalam larutannya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan dengan indikator PP 1 tetes. Setelah semua larutan sudah masuk ke dalam Erlenmeyer, kita homogenkan. Larutan selanjutnya yaitu kita akan membuat larutan blanko. Untuk bahan-bahan larutan blanko kita akan menggunakan 20 ml Aquades, kemudian 4 tetes kalium oksalat jenuh, 1 tetes PP, dan yang terakhir 2 tetes formaldehid. Tahu ya bedanya masing-masing dengan larutan sampel dan larutan standar. Bahan selanjutnya 4 tetes kalium oksalat jenuh, lalu 1 tetes indikator PP, dan 2 tetes formaldehid. Setelah itu kita homogenkan. Ya, setelah larutan standar terbentuk, kita akan melakukan titrasi. Titrasinya itu sampai terjadinya perubahan warna, sampai warna pink. Titrasi yang kita gunakan yaitu menggunakan NaOH 0,1 N. Saat mentitrasi kita usahakan sambil menghomogenkannya ya. Ya, bisa diamati. Ya, ini untuk larutan standar. Ya, selanjutnya kita akan mentitrasi larutan sampel. Untuk titrasi larutan sampel sendiri, caranya hampir sama dengan larutan standar. Warna pink yang berubah pada larutan sampel kita mengacu pada larutan standar. Jadi patokannya tuh warna pink dari pembuatan larutan standarnya ya. Nah, bisa dilihat belum terlalu pink. Ya, setelah itu kita teteskan formaldehid sebanyak 2 tetes.
Kemudian kita homogenkan kembali. Maka larutan sampel akan berubah menjadi warna putih. Kemudian kita titrasi kembali dan silahkan teman-teman catat skala yang tertera di buret untuk dilakukan perhitungan. Ya, warnanya sudah hampir sama dengan larutan standar. Nah, silahkan teman-teman baca berapa mili NaOH yang kita gunakan untuk mentitrasi larutan sampel. Ya, di sini tertera sebanyak 1,5 mili. Silahkan teman-teman catat untuk dilakukan perhitungan. Ya, selanjutnya kita akan mentitrasi larutan blanko. Nah, untuk larutan blanko sendiri, kita harus hati-hati, biasanya hanya cukup beberapa tetes sudah terjadi perubahan warna. Bisa diperhatikan. Nah, perubahan warna sudah terjadi ketika larutan NaOH hanya 1 tetes. Berarti dapat diasumsikan bahwa banyaknya volume NaOH 0,1 N yang dibutuhkan untuk merubah warna larutan blanko yaitu 0,1 mili, karena diasumsikan 1 tetes yaitu 0,1 mili larutan NaOH. Kemudian untuk menghitung persentase protein dan persentase kasein menggunakan rumus yang tercatat dalam diktat, yaitu untuk persentase protein adalah 1,83 dikali titrasi formol dan untuk persentase kasein 1,63 dikali dengan titrasi formol. Dari mana kita tahu titrasi formol? Yaitu titrasi kedua sampel dikurangi dengan titrasi blanko. Nah, angka selisih dari pengurangan tersebut adalah titrasi formol. Untuk titrasi yang tadi sudah didapatkan adalah titrasi kedua sampel membutuhkan 1,5 mili NaOH dan untuk titrasi blanko membutuhkan 0,1 mili NaOH. Dari data titrasi yang didapatkan, maka dapat diketahui titrasi formolnya. Nah, kemudian dari data tersebut, teman-teman bisa menghitung persentase protein dan persentase kaseinnya, dan hasil tersebut untuk sebagai bahan pembahasan pada laporan uji protein. Uji selanjutnya yaitu uji kadar lemak. Prinsip dari uji kadar lemak yaitu jika asam sulfat ditambahkan ke dalam susu, maka bahan padat tanpa lemak akan terlarut dan menghasilkan asam lemak bebas. Apabila dipanaskan, maka lemak akan mencair dan mengembang ke atas. Apabila disentrifuge, maka lemak dapat dan mudah memisah. Uji kadar lemak yang akan kita gunakan yaitu menggunakan metode Gerber. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu untuk uji kadar lemak yaitu penutup butirometer Gerber standar, pengaduk, pipet seukuran, pipet volume 1 mili, 10 mili maaf. Kemudian ada pipet volume 1 mili, kemudian filler, rak tabung reaksi, dan handuk. Kemudian bahan yang akan kita gunakan yaitu amil alkohol, H2SO4 pekat, dan susu murni. Ya, cara kerja untuk uji kadar lemak yaitu pertama-tama kita akan memasukkan asam sulfat pekat sebanyak 10 mili ke dalam butirometer. Usahakan ketika memasukkan asam sulfat pekat, dinding tetap kering ya. Sebanyak 10 mili, kemudian kita masukkan.
Ya, setelah itu kita akan memasukkan 11 ml susu. Terlebih dahulu susunya dihomogenkan. Saat memasukkan susu, jangan langsung ke dalam larutan dan mengenai asam sulfat. Kita harus menuangnya melewati dinding-dindingnya agar tidak mudah terbakar. Ya, setelah kita memasukkan susu, selanjutnya yaitu kita akan memasukkan amil alkohol sebanyak 1 ml. Kita teteskan juga lewat dinding. Ya, setelah semua bahan telah dimasukkan ke dalam butirometer, kemudian kita tutup menggunakan penutupnya. Dipastikan tutupnya sudah terkunci rapat. Kita gunakan handuk untuk membantu saat mengocok, karena ketika dikocok ini akan menimbulkan rasa panas. Bisa dilihat cara memegangnya. Nah, setelah ini kita putar dulu, kita balikan sampai tidak ada larutan yang di atas. Baru setelah itu kita kocok dengan membentuk angka 8. Usahakan saat mengocok tidak ada warna putih dan sudah homogen semuanya. Ya, bisa dilihat sudah tidak ada warna putih sama sekali. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam sentrifuge. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam sentrifuge. Dengan kecepatan 1100 rpm selama 4 menit. Kemudian kita nyalakan sentrifuge. Setelah 4 menit, kita matikan dan kita berhentikan. Kita ambil butirometer yang telah kita sentrifuge tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam water bath dengan posisi penutup di bawah. Pada suhu 65 derajat Celcius plus minus 2 derajat selama 3 menit. Setelah 3 menit, kita ambil butirometer untuk dilakukan pembacaan skala. Untuk pembacaan skala di butirometer, pastikan lemak berada di atas angka 0. Kemudian kita dorong penutupnya. Ya, bisa dibaca. Ini kan ada perbedaan antara lemak dan bahan-bahan yang lain. Nah, untuk skala lemak sendiri bisa dilihat di sini yaitu 3,2. Angka koreksinya sendiri yaitu 0,05%. Uji yang selanjutnya adalah uji SH atau derajat asam. Prinsipnya yaitu
banyaknya mili NaOH yang digunakan untuk menetralisir susu dengan bantuan indikator PP. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Alat yang digunakan adalah ada buret dan statif, kemudian ada pipet volume, ada filler, pengaduk, pipet tetes, Erlenmeyer, dan corong gelas. Dan untuk bahannya ada susu, ada indikator PP 2%, dan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,25 N. Selanjutnya adalah cara kerja dari uji SH. Yang pertama adalah kita menghomogenkan susu terlebih dahulu dengan cara diaduk. Setelah susu homogen, kemudian masukkan susu sebanyak 50 ml ke dalam Erlenmeyer. Setelah susu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian kita tetesi dengan indikator PP 2% sebanyak 2 tetes. Nah, setelah itu kita homogenkan, lalu dititrasi dengan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,25 N. Titrasi dengan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,25 N sampai berubah warna menjadi merah keunguan. Nah, sepertinya sudah berubah warna menjadi pink atau merah keunguan. Kemudian kita baca skala yang tertera pada buret. Nah, untuk skalanya pada angka 3 mili. Jadi untuk derajat SH-nya yaitu banyaknya mili NaOH yang digunakan untuk titrasi dikalikan dengan 2. Nah, angka tersebut adalah angka derajat SH. Nah, perlu teman-teman ketahui, angka derajat SH itu merupakan angka keasaman. Jadi, angka keasaman ini berbeda dengan pH. Apabila angka keasaman semakin tinggi, artinya semakin asam. Apabila pada pH, angka yang semakin tinggi maka akan semakin basa. Berikut adalah tata cara penggunaan Lactoscan. Sampel susu yang telah disiapkan diletakkan pada pipa Lactoscan. Kemudian karena kita menggunakan susu sapi, tekanlah tombol Q pada layar Lactoscan. Tunggu sampai komponen susu selesai terbaca. Ya, setelah selesai,
Bacalah hasil yang telah tercatat pada thermal stroke. Setelah selesai, bersihkan Lactoscan dengan menggunakan Aquades, lalu tekan tombol cleaning pada layar. Ulangi sebanyak 8 kali sampai Aquades sisa pembuangan menjadi jernih. Demikian rangkaian praktikum pada hari ini. Jangan lupa untuk hasil dari masing-masing uji teman-teman bahas di laporan praktikum. Apabila ada yang belum jelas, silahkan hubungi asisten masing-masing. Kami mewakili asisten yang bertugas, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.